Biasa? Yuk. Ayo, Ayo, Stika. Dimas. Emas. Dia suka. Dia pakai suna. Abi tua. Yang nyadim. Coba tadi. Kita lagi. Dari mana? Bos. Teman sih. Ini. Kita. Yagi. Ade. Mana lagi? Nadia. Najwa. Naya. Naisila. Iwaya Beca. Gerbang. Ya, apa kabar semua? Ya, harus semangat walaupun bahasa Indonesia kita di jam terakhir ya. Kita lanjut ke materi puisi. Ada yang pernah dengar apa itu puisi? Coba sebutkan apa itu puisi, jelaskan. Coba Rahman. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengatakan tentang kata-kata. Ya betul. Tepuk tangan buat Rahman. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, di sini ada unsur-unsur puisi. Ada yang tahu berapa unsur-unsur puisi? Ada empat, sebut Latin. Ya, pertama ada irama. Apa Naya yang kedua? Unsur-unsur puisi? Ya, betul. Kata-kata konotasi. Yang ketiga Eca. Nah, kata-kata berlambang. Yang terakhir Rian. Bantu yang ini Rian. Pengimajinasian dalam puisi. Ya, yang terakhir adalah yang keempat pengimajinasian dalam puisi. Ya, di sini Ibu udah berisinya unsur-unsur puisi. Di sini ada nadas dan irama, yang kedua penggunaan kata-kata konotasi, yang ketiga penggunaan kata berlambang, dan yang keempat imajinasi dalam puisi. Yang pertama itu majas. Ada yang tahu apa itu majas? Ya, silakan Melni. Bahasa kias digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Ya betul. Majas adalah bahasa kias yang digunakan dalam puisi. Yang terakhir, yang kedua di sini ada irama. Irama di sini di dalam puisi itu biasanya ada yang lembut, ada yang tinggi, ada yang keras, ada yang tegas. Itu tergantung puisinya. Misal kalau Dimas buat surat puisi ke ibunya, dan mungkin iramanya itu keras, pasti irama yang terdapat dalam puisi itu yaitu lembut. Itu contohnya. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Alwani, penggunaan kata-kata konotasi. Ukul, bantu Alwani penggunaan kata-kata konotasi. Ya oke, makasih Ukul. Penggunaan kata-kata konotasi adalah yang merupakan penggunaannya yang tidak mana sebenarnya. Di sini biasanya contohnya, silakan. Elina, Eca, contoh dari Rahman. Ya betul, hujan. Biasanya hujan itu kalau secara dasar kita tahu maknanya, hujan itu adalah air yang turun dari langit. Tapi kalau ditambahin di dalam puisi itu yaitu merupakan kesuburan atau perbuatan baik. Yang ketiga, penggunaan kata berlambang. Biasanya di dalam puisi itu ada simbol atau lambang yang ingin disampaikan oleh penyair. Contohnya baja. Baja itu kalau kita tahu yaitu benda yang keras. Tapi kalau di dalam puisi lain lagi. Baja itu artinya ketangguhan atau kekuatan. Nah, yang terakhir imajinasi dalam
yang ingin hidup bebas atau sendiri tanpa dikekang oleh apapun. Yang keempat ada contoh litotes. Biasanya contoh litotes ini yaitu yang merendahkan atau merendahkan diri. Misalnya ibu kasih hadiah ke siapa? Adi, ini hadiah tidak seberapa dari ibu. Tapi yang tidak seberapa itu mungkin nanti ada emas di dalamnya. Tidak mungkin. Yang contoh selanjutnya yaitu misal silakan masuk ke dalam buku. Maksudnya buku itu belum tentu buku yang sebenarnya yang kita tahu buku atau foto, tapi mungkin saja dia memiliki rumah yang megah, rumah yang mewah. Ya kita lanjut ya, tadi udah dapat dari gambar yaitu imajinasi pendengaran. Selanjutnya di sini ada di dalam di sini ada imajinasi penglihatan. Siapa yang bisa kasih contoh kalimatnya? Ya Lali dulu ya Rian. Ya. Dan di sini jawaban ini yaitu katanya pada suatu hari nanti yang satu tak akan ada lagi. Ini imajinasi atau citraan penglihatan. Pia turunin kakinya Pia. Betul ya jawaban dari ini. Imajinasi penglihatan. Karena mata aja tuh penglihatan ada yang bisa melihat jasad. Makasih ini dulu. Itu ya yang untuk materi kita untuk yang puisi. Ada pertanyaan antara yang belum dimengerti? Ya kita mulai ya. Dia duduk di mejanya dulu, di kursinya. Ergi kamu. Kita mulai ya. Biar teman-temannya tahu yang mana. Dan saya tahu sampai mana pemahaman kalian tentang unsur-unsur dalam puisi. Di sini sudah ada contoh puisi. Ada yang bisa memberikan contoh yang mana unsur puisi. Kayak madasnya apa, dong apa. Ya silakan. Dicoret aja yang mana contoh katanya. Coba ini jawaban dari Resila. Ini apa? Majas Risma. Kenapa Majas Risma itu katanya pada suatu hari nanti? Ya. Ya, jawaban dari Resila kenapa pada suatu hari nanti yaitu Majas Risma karena berulang-ulang. Benar? Itu tangan. Ya yang kedua di sini ibu kan tahu dulu. Ada di sini majas metafora. Ada yang bisa mencontohkan atau memberikan yang mana sih majas metafora? Ya mau lidah silakan yang mana? Jadi dibeli. Murah, jangan nih. Nomor 20. Ini udah dikasih tanda sama Maulida. Tapi dalam bahasa saja ini kau tak akan mengalahkan sendiri. Tapi di antara bahasa saja ini kau akan tetap terus siasati. Apa ini Maulida? Majas metafora. Kenapa? Iya. Bantu Rani, kenapa ini majas metafora? Karena hanya lagi dong. Ya, majas metafora adalah majas yang penggunaan katanya yang bukan sebenarnya. Contohnya kenapa dalam bayi sadak ini kau takkan merelakan sendiri. Dan mungkin kalau sadak itu yang merelakan kita. Kenapa? Sadak bayi sadak ini maksudnya yaitu karya sastra. Yang selanjutnya pun sama, lalu sama. Di sela-sela huruf ini juga sama ada. Nah ada huruf yang punya salah itu jangan ada. Salah jangan ini. Makasih mau ada salam dulu. Di sini ya kita lanjut. Ada namanya imajinasi atau pencitraan dalam puisi. Ada yang bisa memberikan yang mana citraan dalam puisi atau imajinasi dalam puisi. Ya Rama maju. Settingan.